Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para jamaah Masjid Manunggal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam suasana yang gerah ya Pak ya. Gerah atau dingin Pak? Gerah ya. Ya, haridang katanya ya. Ternyata kita punya perasaan yang sama ya. Ya. Akhir-akhir ini cuaca sangat dingin ya. Dan kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka belajar bersama mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Tadi dalam muqaddimah saya memanjatkan satu doa yang luar biasa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Semoga apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari makin mendekatkan kita dengan Allah, makin mengenalkan kita dengan Allah, dan kita makin takut dengan Allah. Berikutnya warizqan halalan thayyiban. Semoga kita dicukupkan segala urusan duniawi kita. Itu aja ya. Jadi nggak usah banyak, tetapi cukup halalan, halal secara syariat, thayyiban dan juga baik. Dan yang terakhir wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah semoga setiap amal atau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya shoot ini tidak membatasi saya untuk berkata apa adanya ya. Sebelum kita mengkaji satu ayat yang sungguh agung dalam Al-Quran, satu ayat bahkan disebutkan a'dhamu al-ayat, ayat yang paling agung dari Al-Quran. Saya ingin menyampaikan satu kisah. Dulu ketika Khalid bin Walid menaklukkan negeri Persia. Persia itu kalau hari ini negara apa Pak? Negara Iran ya. Jadi dari dulu Persia itu terkenal dengan kekuatannya, kegigihannya, negeri yang susah ditaklukkan ya oleh siapapun Persia itu. Jadi ketika Khalid akan menaklukkan Persia, beliau mendapatkan tantangan dari musuh-musuhnya terkait dengan keyakinannya terhadap Islam. Apakah ada sesuatu yang bisa membahayakan, mencelakakan kita di dunia ini? Khalid dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyakiti beliau, mengalahkan beliau, mencelakakan beliau, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan itu sangat kuat. Sehingga beliau di-challenge, ditantang untuk minum, bukan minum bajigur ya. Ini beliau ditantang untuk minum racun oleh musuhnya. Dengan penuh keyakinan dan tanpa ragu, beliau meminum racun yang sangat mematikan, yang sangat berbahaya,
seraya beliau membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Pertanyaan saya, kita sanggup nggak suruh minum racun ya? Doanya udah tahu kan? Doanya sama persis sama. Tapi apakah doa itu mempan kepada kita? Itu masih tanda tanya besar ya. Tetapi ketika Khalid bin Walid dengan penuh keyakinan dia ingin membuktikan kebenaran Islam tanpa ragu, dia meminum racun yang diberikan oleh musuhnya untuk menunjukkan bahwa saya ini orang yang tidak goyah dengan keyakinan saya, dengan iman saya. Beliau meminum racun, namun sebelumnya membaca doa tadi, Bismillahilladzi, dengan isim Allah, dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi, di mana dengan nama Allah tidak akan membahayakan apapun yang ada di langit dan di bumi, wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bapak sanggup nggak di challenge seperti itu, Pak? Misalnya suruh minum soklin ya. Ya, kalau saya kayaknya tidak berani ya. Jadi doanya sama, bisa jadi ayatnya sama, tetapi efeknya akan berbeda. Jadi yang membuat satu ayat, satu doa itu memiliki karomah itu efek atau kemuliaan, itu tergantung siapa yang mengucapkannya, siapa yang melafazkan doa tersebut. Kita tahu doa itu, tapi jangan-jangan kita tidak yakin. Jadi kita lebih yakin dengan janji-janji manusia ya Pak ya. Ya misalnya janji apa ya? Janji kampanye ya, kita lebih yakin, oh nanti kalau ini. Tapi dengan janji Allah seringkali kita ragu. Jadi yang akan kita bahas hari ini terkait ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ada yang tahu Pak ayat apa? Ayat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu surah Al-A'la. Terima kasih Pak. Belum tentu ya. Ada yang mungkin ada pendapat lain Pak, surat yang paling agung dalam Al-Quran. Pokoknya sampai akhir saya akan nanya itu terus sampai beres ya. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Sepemahaman saya Al-Ikhlas itu nama ayat atau nama surat Pak? Nah, nama surat. Jadi ini satu ayat tetapi luar biasa fadilahnya, keutamaannya, kemuliaannya. Saya ketika jadi imam suka membaca ayat itu ya. Nah itu sudah ada jawaban dari Pak Ustadz ya. Yaitu ayatul kursi. Ayat kursi. Semuanya hafal Pak ya? Ya kita akan membahas ayat kursi ya. Yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ada satu riwayat para bapak yang dirahmati Allah yang berkaitan dengan
ayat kursi ini. Hadisnya panjang ya kalau dibacakan. Saya akan coba narasikan dalam bahasa Indonesia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi suatu ketika Abu Hurairah diberikan tugas oleh Rasulullah untuk menjaga harta atau menjaga zakat Ramadan. Ketika Abu Hurairah menjaga gudang di mana terdapat zakat Ramadan, pada malam hari datang seorang laki-laki yang mengambil makanan dari tempat tersebut. Lalu Abu Hurairah menangkapnya dan ia berkata, "Wahai fulan, saya akan melaporkan engkau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu orang tersebut bilang, "Jangan saya laporkan ke Rasulullah, karena saya ini orang yang sangat membutuhkan makanan ini. Saya mempunyai keluarga yang banyak. Saya mempunyai anak yang banyak." Lalu karena rasa kasihan sama Abu Bakar, orang tersebut dilepaskan, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada esok harinya Rasulullah langsung bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi dengan tawananmu tadi malam?" Jadi tentu dengan izin Allah ya, Rasulullah mengetahui apa yang terjadi ya, kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menceritakan apa yang terjadi malam pertama. Lalu Rasulullah berkata, "Dia telah membohongimu dan dia pasti akan kembali." Maksudnya kembali malam kedua ya. Tadi kan malam pertama curi makanan, karena Abu Hurairah kasihan, dilepas sama Abu Hurairah. Lalu Rasulullah memberitahu, "Engkau telah dibohongi oleh orang tersebut dan dia pasti akan kembali pada malam kedua." Nah, pada malam kedua Abu Hurairah lebih waspada lagi ya. Ini udah dikasih tahu Rasulullah dan Abu Hurairah yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu di tengah malam orang yang sama datang lagi ke gudang makanan. Nah, langsung ditangkap lagi sama Abu Hurairah. "Kenapa engkau datang lagi ke sini? Saya ini kan orang yang fakir, sangat membutuhkan makanan tersebut. Maka tolong lepaskan saya, wahai Abu Hurairah. Saya berjanji tidak akan mencuri lagi, tidak akan kembali lagi." Akhirnya saking baiknya Abu Hurairah itu ya, dilepaskan lagi orang tersebut. Lalu pagi harinya Rasulullah langsung mengkonfirmasi, "Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi dengan tawananmu?" "Wahai Rasulullah, ternyata benar dia datang lagi. Dan saya lepaskan lagi karena saya kasihan." Lalu apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Hurairah, dia telah membohongimu dan pasti dia akan datang lagi untuk mencuri." Pasti Bapak penasaran dengan kisah ini ya. Boleh lanjutin atau sudah Pak? Lanjutin aja ya. Malam ketiga orang tersebut datang lagi ke gudang yang dijaga oleh Abu Hurairah. Akhirnya ketangkap sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Kali ini saya tidak akan memaafkan kamu. Saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah." Maka orang tersebut memohon-mohon kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, jangan bawa aku, jangan laporkan aku kepada Rasulullah. Kalau engkau tidak melaporkan aku kepada Rasulullah, saya akan memberitahu engkau satu kalimat, satu ayat yang mana bila engkau membacanya pada malam hari, maka Allah akan mengutus kepadamu seorang penjaga dari malam sampai pagi hari." Ini redaksi hadisnya, "Da'ni u'allimuka kalimatin
yanfa'ukallahu biha. Biarkan aku memberitahu engkau beberapa kalimat yang mana Allah akan menolongmu. Qultu mahia. Abu Hurairah berkata, kalimat apa itu? Qala idza awaita ila firashika, ketika engkau pergi ke tempat tidurmu, faqra ayatal kursi hatta tastatimal ayat. Bacalah ayat kursi sampai akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Maka ketika kita membaca ayat tersebut, tadi syaratnya dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, maka Allah akan mengutus untuk kita malaikat yang akan menjaga kita, menjaga keluarga kita. Bahkan dalam tafsirnya disebutkan akan menjaga tetangga kita. Tadi syaratnya apa, Pak? Yakin ya. Selama ini kan kita kurang yakin, Pak ya. Kita harus yakin. Pahami dengan ilmu, yakini, maka sungguh karomah dan keutamaan dari ayat kursi itu akan terjadi. Lalu pertanyaannya, siapa laki-laki yang datang kepada Abu Hurairah tadi? Para bapak yang dirahmati Allah. Siapa? Ternyata itu syaitan jin atau iblis yang datang. Jadi iblis itu seorang pembohong, tapi kadang-kadang dia jujur juga, benar nggak ya? Nah, maka kata Rasulullah memberitahu Abu Hurairah, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Sungguh bahwa setan itu telah berkata jujur. Jadi dalam konteks tadi ayat kursi, setan berkata jujur meskipun setan itu seorang pembohong. Setan itu pembohong. Jadi dari hadis tadi yang barusan disampaikan bahwa ternyata jin itu sama seperti manusia ya. Dalam beberapa hal, mereka mempunyai jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Ternyata ada jin yang butuh apa, Bu? Para bapak, ada jin yang butuh MBG juga ya. Jadi kan jin yang miskin gitu ya. Nah, jadi jin juga ternyata sama, ada status, ada strata sosialnya ya. Ada jin kelas oligarki, ada jin kelas kakak. Disebut iblis ya. Ada jin kroco ya, Pak Cep ya. Nah, jadi ternyata ada jin yang masih butuh ya tadi MBG ya. Butuh makanan gratis ya. Jadi itu salah satu keutamaan ayat kursi. Jadi kalau kita membacanya sebelum tidur, maka Allah akan mengirim malaikat yang akan menjaga kita sampai kita bangun. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas makna daripada ayat kursi, saya akan menyampaikan dua hadis lagi terkait ayat kursi. Hadis yang kedua, idza qara'atha ghudwatan ujirat minna hatta tumsiya. Jadi barang siapa yang membaca ayat kursi ghudwatan, artinya di pagi hari, ujirat minna hatta tumsiya, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah sampai sore hari. Kalau saya pribadi, para bapak yang dirahmati Allah, setiap habis sholat minimal saya membaca ayat kursi 3 kali. Setelah wirid, mungkin silahkan, kalau wirid kan versinya ya, ada yang versi cepat ya, ada yang versi lama, ada yang versi. Tapi saya pribadi alhamdulillah setiap ada sholat selalu mengamalkan ayat kursi. Semoga ya keyakinan saya kuat ya dengan aroma ayat kursi tersebut. Bahkan ketika saya mau safar bepergian ya, Ustaz Badru ya, Kiai Badru, saya punya amalan dari orang tua saya, dari bapak saya ya. Setiap saya mau safar itu saya membaca 3 kali ayat kursi dan membaca Bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali saya safar ya.
saya meyakini bahwa Allah itu akan menjaga saya. Gitu aja sih. Jadi masalah hitungan bisa diperdebatkan ya. Kenapa 21 saya juga nggak tahu ya. Karena saya dikasih amalan itu ketika saya masih kecil ya. Jadi ketika musafar baca ayat kursi 3 kali sebelum naik motor atau naik mobil, kemudian baca basmalah. Tadi syaratnya apa? Kita imani, kita yakini, maka insya Allah Allah akan memberikan perlindungan, penjagaan kepada kita. Sebagaimana yang terjadi dengan siapa Pak di awal kisah tadi? Khalid bin Walid. Kemudian lanjutan dari ayat dari hadis tersebut, wa idza qara'atha hina tumsi ujirat minna hatta tusbiha. Jadi ketika kita membaca ayat kursi di sore hari, maka kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah sampai pagi hari. Maka untuk memudahkan, ya mari kita pertama pahami dulu bersama-sama makna daripada ayat kursi, kemudian yakini, kemudian kita amalkan. Saya kira yang paling mudah setiap habis sholat ya, yang paling mudah. Masalah bilangan boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 9 kali, boleh 100 kali kalau kuat ya. Dan seterusnya. Dan hadis yang ketiga terkait ayat kursi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salatin maktubatin. Dubur itu artinya apa Pak dubur? Ya, selesai. Sebenarnya kalau bahasa Arab dubur itu kan kemaluan belakang ya. Kalau kemaluan depan kubul ya, kubul depan, jadi depan. Itu awalnya, tetapi dalam hadis ini disebutkan fi duburi kulli salatin maktubatin, setelah setiap salat wajib. Ini luar biasa fadilahna, lam yamna'hu min dukhulil jannah. Maka tidak ada yang menghalangi orang tersebut untuk masuk surganya Allah illal maut, kecuali kematian. Jadi kalau kita mengamalkan ayat kursi kata Rasulullah, maka kita dalam track menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari kematian. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di sini ada mahasiswa ya. Saya minta mahasiswa membaca ayat kursi menghafal ya. Akan dulu kan. Ya, langsung aja. Wah, subhanallah ya, suaranya enak sekali Kang ya. Ya, Bapak juga lebih enak ya, sama minimal ya. Nah, langsung katanya dapat penugasan dari Pak Ketua DKM ya. Kita akan coba bahas makna daripada ayat kursi. Bisa jadi selama ini kita sudah sangat hafal ya, tetapi ada sebagian maknanya yang kadang kita lupa, kadang kita ingat ya. Jadi ayat ini disebutkan
oleh Rasulullah min a'zami ayatil Quran. Jadi salah satu ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dalam ayat kursi ini terdapat asma Allah, yaitu nama-nama Allah, ya. Termasuk sifat-sifat Allah, baik yang disebutkan secara zahir, secara eksplisit, ataupun yang tidak disebutkan secara eksplisit. Misalnya ayat ini dimulai dari Allahu la ilaha illa huwa. Ini kan udah menunjukkan kalimat tauhid, ya. Allahu la ilaha illa huwa. Artinya apa, Pak? Allah la ilaha, tiada, ya, tiada Tuhan, boleh diterjemahkan tiada ilah, illa huwa, kecuali dia. Ilah itu apa, Pak? Sesembahan, sesuatu yang disembah. Kalau Rob, ya, Rob itu pencipta yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengangkat derajat, yang menjatuhkan derajat, yang menghinakan, itu masuk dalam Rob. Tapi kalau ilah itu maknanya tunggal, ya. Zat yang disembah, ya. Allahu la ilaha illa huwa. Jadi kita harus meyakini itu, ya. Meskipun dalam prakteknya bisa jadi ada ilah palsu. Ilah palsu itu misalnya apa, Pak? Ilah-ilah yang tidak seharusnya jadi ilah, tetapi kita ilahkan, ya. Ya, misalnya jabatan itu bisa jadi ilah, ya. Ketika saya ingin mencapai jabatan dengan cara apapun itu, dengan cara apapun, mau salah, mau melanggar aturan, saya labrak aja, berarti jabatan itu sudah menjadi ilah buat saya. Selain jabatan apa? Apa, Pak? Harta. Bisa jadi istri kita juga jadi ilah buat kita, ya. Wah. Kita ngelus-ngelus istri, hayya 'alas shalah, masih belum aja istri, ya. Itu pada waktu itu, maka pasangan kita jadi ilah. Kita mencintai anak, cucu, keturunan kita, mencintai seseorang melebihi cinta kita kepada Allah, maka sesuatu atau orang tersebut sudah menjadi ilah dalam diri kita. Makanya ada yang menyebutkan bahwa ilah itu nggak boleh diterjemahkan Tuhan. Kalau diterjemahkan Tuhan pun boleh, tetapi T-nya kecil, ya, tiada Tuhan, T-nya tiada Tuhan selain Allah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Al-hayyu itu maknanya apa, Pak? Yang maha hidup. Jadi Allah itu huwal awwal wal akhir. Jadi Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Jadi tidak mengenal batas waktu. Beda dengan manusia. Misalnya saya hari ini usia saya 21 tahun, ya. Itu ada awalnya apa enggak? Nanti ada limitnya. Ya, bagi Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Makanya Allah menegaskan dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Al-Qayyum. Artinya apa, Pak, Al-Qayyum? Yang berdiri sendiri atau yang mengurusi semua urusan makhluknya. Jadi maknanya qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri dan mengurusi semua urusan makhluknya. Kadang kita ini kan mengurus diri kita aja repot, ya, Pak Asep, ya. Mengurus istri tambah repot, ya. Mengurus cucu, ya, repot lagi, ya. Tetapi Allah itu semua hal yang ada di alam semesta ini, ya, fi tadbirih, yaitu ada dalam genggaman Allah, ada dalam pantauan Allah,
Coba kalau kita renungi, kadang ada cacing ya, Pak ya. Kalau kita pakai akal sehat, ada cacing hidup di tanah yang sangat gersang. Bagaimana dia mendapatkan makan? Bagaimana dia hidup? Kalau kita yakin dengan tadi sifat al-qayyum, al-hayyu, al-qayyum, maka itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun hari ini misalnya ekonomi susah, menurut saya kalau kita orang beriman nggak usah pusing ya, santai aja, apa enggak? Mau rupiah sampai 22.000, saya mah senang aja, Pak ya. Jadi biar Indonesia itu di reset kembali, mana enggak? Ya biarin aja, mana enggak? 30.000 juga biarin aja. Jadi kalau kita orang beriman yakin ya, al-qayyum, Allah itu akan menjamin, akan mengurus urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pada bulan yang lalu kita membahas tentang ayat tersebut ya. Jadi kalau orang bertakwa itu tidak terlalu khawatir apapun yang terjadi ya. Pasti Allah akan menolongnya. Jadi yang harus kita khawatirkan sekarang bukan bagaimana nanti kalau krisis ekonomi datang, tidak. Yang harus kita khawatirkan, kita ini layak tidak ditolong sama Allah. Jangan-jangan kita ini selama ini belum layak ditolong oleh Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Artinya apa, Pak? Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi ketika ada seorang yang mengaku hebat tapi masih tidur, dia itu udah lemah, enggak? Bapak suka ngantuk nggak, Pak? Oh suka, apalagi lagi khutbah Jumat ya, enak banget ngantuk ya. Capek ya. Kita itu. Jadi kalau ada orang ngaku hebat, ngaku keren, ngaku paling berkuasa, tetapi masih ngantuk, itu udah terbantahkan kehebatan dia itu. Makanya dengan ayat la ta'khuduhu sinatu wala naum, di sini ingin menafikan, menolak bahwa Allah itu zat yang maha sempurna. Ya kita bayangkan misalnya ada entitas yang ngaku Tuhan tapi dia ngantuk, pasti nggak terawat ya Pak ya, benar nggak? Ada yang korupsi nggak tercatat gitu ya. Kita berapa menit lagi Pak? Oh ya, saya khawatir nanti kebablasan nggak enak ya. Saya mendolimi para bapak ya. Mohon para bapak ketika jam 6 diinstruksi aja ya. Kalau dulu kan jamnya di depan ya, jadi enak ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk dan tidak tidur. Sebenarnya kan ngantuk itu apa? Ngantuk itu prakondisi terhadap tidur ya Pak Sep ya. Nggak mungkin orang langsung tidur, dia ngantuk dulu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Artinya apa? Miliknya lah segala yang ada di langit dan ada di bumi. Coba kita renungkan, Pak. Gak tahu saya di masjid ini siapa yang depositnya paling besar ya. Nah, ini Pak Ahmad nih. Berapa depositnya? Misalnya ada 3 digit, ada 1 M ya. Mudah-mudahan ya, amin ya. Terus rumah kita itu ukurannya berapa kali berapa, Pak? Kalau saya jujur, ukurannya 74 meter persegi, ya udah gitu aja ya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang titik. Di kota Bandung aja titik kecil, Pak ya. Kebayang nggak? Kalau dari satelit ruang angkasa kelihatan nggak rumah saya? Nggak ada. Jadi kalau saya sombong, apa yang disombongin, lo nggak? Nah, misalnya mobil masih ngutang ya, apa yang disombongin, lo nggak? Jadi yang punya segala sesuatu itu ya Allah. Jadi kalau kita butuh ya mintanya sama Allah.
Nggak usah kita terlalu banyak menjilat, capek kita bangga Pak ya. Kalau kita banyak berharap kepada manusia, ujungnya apa Pak? Pasti kecewa. Misalnya Bapak juga terlalu berharap terhadap pasangan, harap jadi berharap pasangan itu seorang yang sempurna, ya ujungnya pasti kecewa. Karena yang memiliki segala sesuatu itu hanya Allah. Jadi lahu ma fis samawati wa ma fil am. Jadi kalau kita butuh misalnya pengen jabatan sosial, ya mintanya sama Allah. Saya suka melihat podcast ya, podcast. Ada banyak orang yang ketika butuh sesuatu dia perginya ke gunung Kawi. Kok Bapak tahu Pak? Sama, saya juga nonton katanya. Ya, Gunung Kawi itu di Malang kalau tidak salah ya. Ada banyak orang seperti itu Pak. Artinya pejabat juga ada, bahkan pemimpin, pemimpin kita juga ada ya Gunung Kawi. Tahuan dari mana? Dari daftar tamu ya. Maka dia tidak yakin dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi mau jabatan, mau harta, mau status sosial, mau kemuliaan, semuanya milik Allah. Karena jabatan itu masuk ya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Berikutnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Artinya apa Pak? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Syafaat itu apa Pak? Pertolongan di sisinya illa bi'idznih, kecuali atas izin Allah. Kita kembali ke kisah tadi ya. Jadi Khalid itu tidak mati dengan racun. Kenapa? Karena Allah mengizinkan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dibakar, apa yang terjadi dengan api? Ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Jadi hukum asli, sifat asli daripada api itu kan membakar panas. Tapi ketika Allah berkehendak, ya naru, wahai api, kuni, jadilah bardan. Bardan itu dingin ya. Jadi Nabi Ibrahim itu di tengah kobaran api justru kedinginan gitu ya. Kayak kita hari ini ya. Wasalaman, dan keselamatan ala Ibrahim. Syaratnya apa tadi? Yakin. Jadi akidah Ibrahim ini sangat-sangat kuat. Yang jadi masalah kita kadang-kadang tauhid kita Pak ya. Kita lebih yakin pada janji manusia daripada janji Allah dan Rasulnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Artinya apa Pak? Allah mengetahui ma baina aidihim, yang ada di belakang mereka, wa ma yang di depan mereka, wa ma khalfahum, dan yang ada di belakang mereka. Artinya apa? Artinya Allah itu tahu masa lalu, masa sekarang, masa depan. Bapak masih ingat nggak masa lalu Bapak? Ya kalau saya sebagian ya. Ya sebagian ketika disunat ingat nangisnya, ingat tempat duitnya ya. Setelah itu kan pudar memori kita itu ya. Ya. Kalau Allah itu tahu semua sejarah apa namanya, jejak, rekam jejak makhluknya, semuanya tahu. Lalu ada pertanyaan para bapak yang dirahmati Allah. Kalau Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa, kenapa ada malaikat? Kan ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat pemberi rizki, ada malaikat yang menurunkan hujan.
Nah, saya pengen tanyanya ke mahasiswa aja ya. Kalau ke bapak takut nggak sopan ya. Nah, ini mahasiswa. Menurut menurut Akang kenapa Allah menciptakan malaikat? Padahal kan Allah itu sudah maha kuasa, maha tahu, maha kuat. Ya, terima kasih ya. Menjadi pelajaran. Kalau gitu Tuhan butuh malaikat dong. Lalu, oh, jadi hanya untuk manusia ya. Oke, terima kasih. Satu orang lagi yang di belakang ya. Kenapa Allah menciptakan? Bukan Pak Erwin bukan ya? Menurut Akang kenapa Allah menciptakan malaikat? Menjadi role model ya. Ya, yang tentu jawabannya tidak salah. Sebenarnya mungkin jawaban yang paling tepat. Kenapa Allah menciptakan para malaikat itu untuk menunjukkan kebesaran Allah. Bukan berarti Allah butuh sama malaikat. Wah, berarti kalau gitu Tuhan butuh sama malaikat pencabut nyawa ya. Enggak, itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu sangat sangat berkuasa, sangat bisa melakukan melakukan apapun. Meskipun tadi dari teman-teman mahasiswa jawabannya sebagai role model, ya, malaikat role model artinya tidak pernah salah ya. Berikutnya bekerja sama, ya saya nggak mau bilang itu salah juga ya. Ya mereka bekerja sama. Tadi sampai man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi pengetahuan Allah itu meliputi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kita. Jadi apapun yang akan terjadi Allah sudah tahu. Jadi sudah ada dalam catatan takdir Allah ya. Kalau pengetahuan kita kan sebatas sekarang ya Pak ya. Besok baru rencana kita kan nggak Pak ya. Rencana itu bisa terjadi, bisa tidak ya. Kalau Allah berkehendak terjadi, kalau tidak ya mungkin akan meleset ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Artinya apa, Pak? Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak mengetahui, menguasai sesuatu dari ilmu Allah illa bimasya, kecuali sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pengetahuan kita itu sangat sedikit sekali para bapak yang dirahmati Allah. Jadi pengetahuan seluruh umat manusia seperti burung yang dia hinggap ke laut, kemudian dia meminum air laut, kemudian ada tetesan yang jatuh ya dari apa? Iya. Nah, jadi setitik itulah pengetahuan manusia. Manusia semua, bukan pengetahuan saya sendiri atau Anda sendiri ya. Makanya ketika saya tanya mahasiswa, kamu berapa persen mengetahui tentang keislaman? 90% Pak. Wah, saya langsung, kata saya berapa ribu hafal hadis? Enggak satu pun Pak. Wah, kalau gitu berarti. Kita ini kan kadang hadis juga nggak bisa tahunya ketika lihat ini ya, lihat AI ya, lihat YouTube atau lihat Google ya. Jadi mungkin kalau yang menghafal Al-Quran banyak, tapi yang menghafal hadis kan masih sangat terbatas ya. Jadi saya suka bilang ke mahasiswa, nanti kita malu ketemu dengan Rasulullah. Masa kita ngaku sebagai umatnya satu hadis pun tidak hafal, betul nggak? Ya kita coba berikhtiar ya, menghafalkan hadis-hadis sahih. Makanya ada kitab yang sangat terkenal Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis sahih yang disusun oleh Imam Nawawi. Itu hadis-hadis inti. Kita bisa
bisa menghafal dan mulai belajar hadis dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Artinya kursi. Kursi itu apa? Bahasa kursi itu kan bahasa Arab. Kursi itu artinya singgasana. Jadi singgasana Allah itu meliputi langit dan bumi. Para bapak yang dirahmati Allah, jadi ketika Rasulullah ditanya sebesar apa kursi Allah, bukan kursi ini kursi juga sama ya. Kursi yang banyak diperebutkan ya. Jadi kursi, sebesar apa kursi Allah itu, ketika Rasulullah ditanya, beliau memberikan perumpamaan, kursi Allah itu dibandingkan dengan alam semesta ini seperti cincin, itu apa cincin? Cincin yang dilempar di padang pasir. Maka cincin itu adalah alam semesta dan kursinya Allah itu padang pasir yang tanpa batas. Artinya apa? Artinya alam semesta, langit, bumi yang kita saksikan, yang kita diami ini sangat-sangat kecil dibandingkan dengan tadi kursinya Allah. Kursi itu singgasananya Allah. Lalu ada makhluk yang lebih besar dari kursinya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, Pak? Arash. Jadi arashnya Allah itu seperti gelang. Misalnya kursinya Allah itu seukuran gelang, ketika dilempar ke padang pasir, maka padang pasir yang luas itu disebut arashnya Allah. Jadi kalau kita bangga dengan apa yang kita miliki, dengan tadi ilmu kita, udahlah, nggak usah bangga ya. Kita kan sama-sama tahu, yang kita tahu sangat sedikit ya, hanya puzzle-puzzle kecil aja ya. Jadi nggak usah bangga. Mari kita menjadi orang yang tawadu dengan pengetahuan umum kita, dengan pengetahuan agama kita masih sangat-sangat terbatas sekali. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan menjaga langit bumi itu tidak memberatkan bagi Allah. Tadi kan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Para bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga setelah kita memahami makna daripada ayat kursi akan menambah keyakinan kita ya, untuk mengamalkan ayat kursi dan meminta perlindungan hanya kepada Allah, yang penting. Jadi jangan sampai iyyaka na'budu wa dukun nasta'in ya. Hanya kepadamu kami menyembah dan minta pertolongan kepada para orang pintar, katanya. Nggak usah ya, minta sama Allah aja ya. Tengah malam. Mungkin ada yang menambahkan dari guru-guru kita, dipersilahkan, atau yang bertanya ya. Cukup Pak ya? Iya Pak. Oh iya, terima kasih. Saya sebenarnya nunggu instruksi dari Pak Erwin nih sebagai jangan-jangan di TV One-nya sudah dimatiin ya, udah nggak tayang lagi ya. Terima kasih para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua, menambah keyakinan kita, menambah ilmu kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.